Selamat datang di Warung Jagongan, podcast bersama Catori dan orang-orang yang menginspirasi. Sekarang saya bersama dengan AMS. Dulu saya itu selentingan dengarnya itu M-nya itu maklar-maklar apa begitu. Ini ada Mbak Niken, Mas Firman, Mbak Luciana dan Bu Enda. Ini orang-orang yang luar biasa. Tapi kita akan dalami apa sih AMS itu. Mas Firman dulu. AMS itu sebenarnya kan adventure makelar surga ya. Jenenge Memang makelar ya. ono makelare ngono. Memang makelar. Sopo sing duwe sing duwe ide ono makelare lho sapa? Kalau ide ada makelarnya sebenarnya gini. Awal kita itu berlima keliling setiap hari Minggu. Berlima itu siapa saja? Saya, istri, istri, ya. Ya. Terus ada Mas Aris Alfalah, Iya. Terus Mas Taufik, Mas Warto. Oke. Awal 5 itu, terus ketambahan di berikutnya itu Mas Usman Arif sama Mas Roni Sandu. Iya. Bertujuh kami keliling ke desa-desa, ke pelosok-pelosok. Begitu dengar di mana anak kecil sakit atau butuh bantuan, kita keliling. Sakit apa saja? Sakit apa saja awalnya. Wah, itu sehingga jadi inspirasi jenenge makelar. Makelarnya itu karena bukan uang kami sendiri yang kami pakai. Oh iya, makelar ya. Makelar dan makelari surga. Makelar ya, harapannya orang itu kan berbagi kebaikan itu, mengharapkan di kehidupan kita kelak itu bisa menuju ke sana. Apa ininya? Menjadi ide dan pikiran itu kan biasanya orang itu kalau punya ide dan pikiran kan ada sebab. Misalnya melihat anak yang bermasalah sehingga kemudian dia duwe keinginan sing ya apa caranya sing bermasalah ini tidak jadi masalah. Apa sebabnya apa? Kalau awal sebenarnya nggak ada sebab yang seperti apa ya. Kita cuman ada dengar di sana ada anak sakit A misalkan. Tapi sulit karena nggak bisa bikin BPJS waktu itu gitu. Oh ya betul. Oke, coba kita lihat setelah kita survei sebenarnya nggak punya BPJS-nya bukan karena pemerintah juga, karena mereka nggak punya KTP, akte kakak juga nggak punya, akte kelahiran nggak punya. Begitu tanya kenapa kok nggak ngurus, ini kan bisa diurus. Mau ngurus itu lama, saya kan harus ninggalin pekerjaan, harus ninggalin ngerit, sawah, ya. Terus opo mas singkat ngerit sapiku, iya. iku sapiku ya opo, iku titipane wong. Misalnya aku marung akhirnya bisa. Oke, akhirnya kami bantu. Tahun berapa itu? Itu 2017. 2017 ya? Ya, awal 2017. Ya keliling kampung. Yang keliling ya ke pelosok-pelosok. Yuk ngajak Mbak Niken ini. Iya, naik trail. Iya. Berdua. Iya naik sepeda motor beneran. Naik trail. Mau istrinya diajak naik trail gitu tuh? Senengannya dari dulu emang gonceng motor asli. Oh bahaya ini. Bahaya gitu. Kan bersamaan juga dengan yang 5 orang itu. Iya. Itu ikut selalu bersama atau sudah mulai ada bagi tugas atau memang betul-betul mau mencari problem tadi itu digoleki masalah atau bagaimana? Awal kita satu itu, terus kan kita upload di sosmed. Ya. Di-upload di sosmed, ada lagi info-info, ada yang info tonggoku mas begini, tonggoku mohon maaf nggak punya anus misalkan gitu. Oke. Ya, dan itu bisa dioperasi halus. Iya. Iya. Ada yang siapa namanya lupa itu sudah dioperasi bisa punya anus. Iya. Sebelum kami fokus ke yang sekarang kami tangani ini, kami apapun yang sakit kami bantu saat itu begitu. Dan sekarang ini AMS menangani khusus atau lebih fokus teman-teman yang mempunyai penyakit jantung bawaan. Oke, sebelum kita bicara soal penyakit jantung bawaan, kan mau nangani sing anak-anak ya dengan segala macam masalah sakitnya hidrosefalus dan rumah juga kepalanya besar. Rata-rata mereka semua memang orang yang tidak punya akses atau memang
ndak duwe mau melangkah terhadap anaknya yang begitu itu atau ya apa ya? Rata-rata karena ketidaktahuan ya. Karena pendidikan mereka yang rata-rata sekolah enggak, terus informasi minim, terus takut. Wah, dengar kata operasi itu takut, seolah-olah operasi itu sudah menuju kematian. Itu yang awal kami hadapi itu. Bahkan ada beberapa yang ketika kami edukasi nanti dilakukan operasi begini-begini. Wah, anakku ojo dedel-dedel, ojo macam-macam ngedel-ngedel anakku, ada yang seperti itu. Sampai relawan kami dikejar mau di ada. Itu ya. Itu di awal-awal. Di awal-awal. Makanya terus waktu itu kami kan belum punya akses ke pemerintahan juga, ya kan. Kami ke pemerintahan desa juga kadang diterima, kadang enggak saat itu. Akhirnya ada apa ya? Ya wis, kami diterima oleh orangnya ya kami jalan, enggak ya sudah. Kami tidak bisa memaksakan apapun karena kan keputusan kembali lagi ke keluarga. Kami pun enggak berani kalau melangkah. Iki nekat iki sampean. Numpak drill sepeda motoran. Terus orang itu wajarnya itu menghindari masalah. Sampean iki golek masalah. Loh iya. Kan katanya kalau sudah bisa menemukan masalahnya itu 50% masalah itu selesai. Iya, betul. Rata-rata mereka di pelosok ya? Rata-rata pelosok. Yang kadang-kala saya sampai ketawa juga di awal-awal itu. Nanti ketemu wis di alun-alun Lumajang, alun-alun itu mana? Saya temen, nggak tahu banyak. Yang nggak tahu alun-alun Lumajang itu banyak. Jadi ketika kita sudah oke wis, karena berobatnya harus ke kota kan, setelah urusan surat-surat itu selesai, kami antar untuk minta rujukan gitu, baru iki alun-alun, iki masih Agung. Oh. Iya. Itu temenan itu. Serius. Tahun 2017. Ya Allah, padahal saat itu kan baru-barunya air mancur. Iya. Lambat waktu, begitu jaringan sudah banyak, informasi juga sudah semakin terbuka. Orang yang menyampaikan bahwa anak saya ada masalah, anak saya punya penyakit, anak saya perlu dibantu untuk akses pengobatan semakin banyak. Alhamdulillah setelah kami berjalan, awal memang nggak ada ya yang nyamperin gitu kan, ada di medsos tadi hanya ngasih tahu sedikit gitu kan. Kami pun masih bingung juga kesana kemari ini jalannya kemana. Jadi orang itu misalnya anaknya sakit, ngomong anaknya sakit itu waktu itu enggak kesampaian. Orang ngomong anaknya sakit. Enggak, tetangganya rata-rata yang ngomong itu. Saya punya tetangga begini. Dan rata-rata mereka juga nggak punya handphone, nggak punya media sosial, jadi tetangganya yang menginformasikan. Setelah kami datengin, baru kami ajak ngomong, terus kami carikan solusinya di mana. Itu ceritanya yang sampai mau dikejar. Itu bahwa senjata tajam itu gimana? Itu karena sebenarnya itu sudah berjalan ke KJB sih, itu sudah yang kelainan jantung bawaan. Sudah berjalan karena kami kan semakin tahu, oh anak ini sudah ciri-cirinya seperti ini sudah parah karena sudah banyak yang ditangani. Kami juga sering, alhamdulillah dokter anak di Lumajang ini kan semuanya solid. Ya, solid. Jadi kami selalu dapat inputan dari data itu sekarang dari dokter anak Lumajang. Ini ada pasien tadi periksa, ini alamatnya. Tadi sudah tak kasih kartu namanya AMS, nanti dia akan datang ke kantor AMS untuk untuk daftar anaknya. Nah itu ceritanya gimana itu ya? Tadi waktu itu kami ke sana yang ketiga. Itu mau ngancam gitu emang? Iya. Anaknya itu kurus, sekarang anaknya sudah meninggal, belum sempat tertangani. Kurus banget, terus tangannya sudah biru. Sudah seperti saat Nabila awal itu sudah begitu, sudah biru, terus kita ngomong, ini anaknya sakit Pak. Jadi ya apa-apa harus dilakukan tindakan. Kalau dengan pengobatan luar itu nggak bisa, kecuali lubang-lubang kecil ASD itu mungkin. Dengan itu kan kategorinya sudah, kalau sudah biru terus finger stick itu sudah tinggi, kalau nggak TOF, DORV harusnya begitu. Dan resikonya juga berat. Resikonya berat. Kami baru nawarin gitu, keluarga pertama nggak terima, enak
di rokokan di depan anaknya gitu kan. Aku enggak apa-apa. Pak, tolong. Sebenarnya bukan di ini sih, diingatkan ketika dia merokok itu yang lebih membuat dia marah. Pak, kalau bisa rokokan jangan di dekatnya anaknya, anak sampean ini sakit. Napas saja sudah susah kok sampean enak merokok di depannya. Gitu, enggak terima. Kita wis sampean mlayu ndak usah mulai ning masih rong dino iki. Ya, sampai segitunya. Ya, terus kami minta tolong sama RT setempat untuk bisa membuat orang ini. Iya. Boleh down. Ya, enggak mudah. Enggak mudah. Ya kadang-kala kami banyak belajar emang dari kegiatan AMS itu. Seringkali kadang sesuatu kebaikan kita lakukan itu tidak semua orang menganggap hal itu baik. Tidak diterima semuanya baik. AMS itu sempat ganti nama ya? Yayasannya sih. Oh. Kami daftar yayasan Adventure Maklar Surga, ternyata nama Adventure itu karena ke Inggris-Inggrisan nggak boleh dengan nama Barat. Akhirnya harus nama Indonesia. Akhirnya amal membantu sesama. Kalau yayasan amal membantu sesama. Sama-sama AMS. Sama-sama AMS. Oh ya, cuman singkatannya berbeda. Kalau komunitasnya tetap Adventure Maklar Surga. Makelarannya tetap. Tetap. 5%. Iya. Karena nah, ini 5%. Kayak Mas Firman, Mbak Niken ini suami istri. Itu ya makelari ya. Ya juga ngurusi. Ya juga kalau kurang ya nomboi. Betul. Ya diombe wae tangi ben nangis. Iya, ya mari bisa. Ya nomboi. Itu sebagai istri dari seorang Mas Firman itu ya apa kondisi antara keluarga terus ini sudah jadi niat bareng niat kebersamaannya itu ya apa? Ya alhamdulillah ya Mas Firman ini support Cak Torik. Jadi tidak pernah melarang selama itu untuk kebaikan sih. Berarti sebagai istri nggak pernah dilarang apa-apa gitu? Enggak sih. Selama untuk kebaikan. Kadang kan ya saya bersyukur sih. Kadang kan kadang sebagai seorang istri itu kan kita bekerja kadang juga kan nggak boleh gitu kan. Kadang-kadang perempuan itu bukan hanya soal finansial aja sih, tapi lebih di kita lebih berharga gitu loh. Sekarang ini AMS itu fokusnya apa? Sekarang ada 3 kita. Kami ya, AMS itu ada 3 bidang. Kebetulan Bu Endang ini ketua komunitas, Bu Lucy ini ketua bidang kesehatan. Terus ada lagi ketua bidang sosial yang menangani kebencanaan dan segala kegiatan yang sifatnya one shot. Akan ada orang becak hilang, manula kita. Apa ono becak hilang itu? Ada. Sama jenis. Kami bantu itu ada di hilangnya di kuburan Joko Yudan. Nah iya kita belikan becak. Tuturin nanti di becak itu hilang. Nah itu dia. CPKBD loh ya. Ada dia. Itu divisi sosial yang sosial. Terus ada lagi divisi pendidikan yang sementara ini kami kan asramanya ini masih baru punya tanahnya aja, masih proses sertifikasi. Nanti kalau sudah rencana insya Allah pembangunan baru asramanya itu nanti ada di situ pendidikan baru berkiprah total. Kalau saat ini masih kami titipkan ke Yayasan Ar-Rahman Ar-Rahim Sidoarjo, kebetulan milik orang Lumajang juga. Ya. Jadi yang sedang proses pengobatan itu transitnya salah satunya di sana. Ini yang pendidikan. Oh, yang pendidikan. Ya. Anak yatim piatu, anak yatim. Terus dari Pronojiwo sampai ke Baka, Jenggrong itu ada 16 anak ya. 12 yang bertahan sampai yang sekarang. Jadi AMS itu pertama kali kita tahunya dari anak-anak yatim piatu. Jadi ada 3 anak yatim piatu Cak Torik di atas gunung gitu kan. Kami dapat info, anak arek 3
yatim piatu gitu kan, nggak bisa makan gitu kan. Waktu itu cewek-cewek. Akhirnya kita naik trail waktu itu. Naik trail goncengan 1,5 jam Kak perjalanan dari sini ke sana. Nyampe sana ternyata beneran ada 3 anak dan itu kaget. Sudah setengah 12 siang. Iya, jam setengah 12 siang dibuka gitu kan, kaget ada 3 anak. Di situ nggak ada siapa-siapa. Bertiga saja. Iya, bertiga. Anak. Umur waktu itu 3 tahun. Wiwin itu sekitar 9 tahun. Iya, sama 14 tahun. 12 tahun. Terus si kecil itu Cak Torik bilang gini, aku datang, "Ibu," gitu kan. Aduh, aku langsung yang 3 tahun itu langsung kayak udah nangis gitu waktu itu. Jadi ternyata saya datang ke sana itu 2 bulan sebelumnya ibunya meninggal dunia. 3 tahun ya? Manggil ibu itu? Iya. Jadi saya kayak kayak tergugah gitu loh. Jam setengah 12 itu dia belum makan sama sekali. Dan rumahnya itu gede kayak gini, terus bawahnya nggak ada listrik, bawahnya itu masih tanah. Nah, itu yang membuat kita jadi tersentuh. Akhirnya sama teman-teman berlima itu kita namanya akhirnya adventur Maklar Surga, adventuran. Karena memang waktu itu yang kita fokuskan yang bukan di kota sih, yang pelosok-pelosok gitu kan. Akhirnya kita sosmed kita gencarkan, kalau kita bantu pakai uang sendiri kan seberapa sih gitu loh. Akhirnya kita dapat donatur dari beberapa teman-teman juga. Akhirnya bisa, singkat kata, kita bisa bawa 2 kakaknya ini sekolah dan sekarang sudah kuliah. Luar biasa. Itu surga yang nyata itu. Tapi perjuangannya luar biasa aja, karena satu, muka saya itu kan muka Cina ya. Nah, ketika saya sampean wong Cina apa Jawa. Bapak kan Jawa. Ibu yang Chinese. Ada Chinese-nya. Oh, ada Cina? Ada kan beda, Cina dan ada Cinanya itu beda. Ada Cinanya kan. Ibu Cindur, Cina Madura. Oh, ning ngecak Madura. Iya, Sekuni. Ya, tantangannya itu waktu itu ya enggak mudah sih, karena kan dilihat gitu kan, mungkin wong Cina gitu, ojo anakku diapakno kan begitu kan. Untuk kita meyakinkan waktu itu enggak mudah gitu kan. Sampai kita bawa 6 bulan ya, kita bawa orang yang bisa bahasa Madura, terus untuk meyakinkan bahwasanya anaknya sampean, saudaranya sampean iki disekolahkan gitu loh. Nggak diambil, nantinya kalau sudah lulus kita kembalikan lagi, itu nggak gampang. Benar katanya Mas Firman tadi, niatan baik itu nggak selalu bisa diterima dengan baik gitu. Ya, sekarang sudah berkembang lebih jauh lah ya. Dan jaringan, akses Mbak Endang, orang luar itu mengenal AMS itu sekarang ini kan ya selalu mendapatkan informasinya fokus ngurusi anak-anak yang punya penyakit jantung bawaan. Berinteraksi dengan mereka yang dari luar kota itu ini enggak ada kesan-kesannya enggak? Kalau yang dari luar kota ini justru menginginkan ada AMS di sana. Jadi AMS ini buka cabang. Iya. Kalau di luar kota kebanyakan seperti jadi ono kepala cabang barang. Iya. Jadi ada beberapa pengalaman dari pasien dari Kediri waktu itu sudah 4 tahun tidak tertangani. Jadi terus ke rumah sakit di Surabaya tapi tidak tertangani. Nah, waktu itu ketemu di Siti Hadijah Sidoarjo. Rumah sakit Siti Hadijah. Ya, waktu kita eko kan kita setiap minggu. Eko itu apa? Kayak USG. Ya. Kita kan seminggu 2 kali ke Sidoarjo. Itu dilihat ini ya, dilihat dalamnya ya. Iya, cuma dari luar. Ya, itu 3 bulan sekali setiap anak, Cak. Jadi setiap anak itu 3 bulan sekali sebelum tindakan seperti itu. Nah, waktu itu tanya kok pakai jaket hijau gitu kan. Terus dilihat loh kok ada adventur Maklar Surga gitu. Terus bilang udah kayak pusat gitu. Akhirnya tanya-tanya terus tak bilangin, loh ibu ini kok bawa banyak gitu, banyak 4 pasien kan, minimal kan kita bawanya 3 pasien. Terus tak bilangin, oh iya ini Lumajang memang ada komunitasnya, saya bilang gitu. Terus ini Bu anak saya ini 4 tahun katanya enggak bisa. Oh nanti ke dokternya bilang begini-begini. Pas keluar itu
Beliaunya nangis meluk saya, terima kasih Bu Dokter, terima kasih Bu Dokter. Padahal saya bukan dokter. Gitu. Nah, pasien-pasien rumah Zaman panjenengan wajah-wajah dokter sama ini. Sama-sama melongo gitu. Terus habis gitu paginya saya harus ke Sutomo gitu loh. Jadi malam saya pulang nyampe di sini jam 11, jam setengah 12 malam. Subuh saya berangkat ke Sutomo. Nggak taunya yang malamnya yang di sana itu ada di Sutomo juga. Kalau tidak salah, iya satu jadwal mau ke eksekutif. Itu dengan dari berbagai daerah. Iya. Se-Indonesia Timur kan. Iya. Se-Indonesia yang Timur. Di Dr. Sutomo itu. Nah, tanyalah pasien itu ke pasien Lumajang. Saya kok lihat itu ya Pak tadi malam, tapi pasiennya berbeda gitu dengan yang sekarang yang dibawa. Oh iya, itu ketua AMS gitu bilangnya. Nah, pas waktu saya mau bayar di eksekutif, orangnya ngikutin saya terus bilang, "Bu, mulai besok saya ikut Ibu." Katanya ikut AMS katanya gitu. Jadi tak bilangin, "Loh, AMS itu adanya di Lumajang." Saya gitu. "Kapan Bu mau buka di luar daerah?" katanya gitu. "Loh, kalau bukanya bisa tapi uangnya enggak bisa." Saya gitu. Ya, alhamdulillah aja. Gimana sih supaya orang paham anaknya itu ini ada potensi jantung bawaan sama ndak, atau bahasa umumnya apa sih itu? KJB. Anak yang kena penyakit jantung bawaan Jantung itu. bocor. Jantung bocor. Ciri-cirinya apa? Kalau macam-macam ya, kan ada banyak jenisnya. Kalau yang jenis biru itu lebih mudah terdeteksi, dari kukunya dia biru, lidahnya, bibirnya biru. Tapi ada juga yang jenis kayak yang normal kayak kita gitu loh, yang tidak terdeteksi dengan kasat mata. Biasanya dokter anak itu bisa dari stetoskop itu kan dia cek kan. Terus ketika bayi itu, ketika menyusu, anaknya menyusu itu agak kayak kesusahan dia untuk menyusu. Itu biasanya napasnya. Berat badan susah untuk naik, sering sakit. Itu biasanya rata-rata kayak gitu. Itu kan nggak semua orang paham ya gitu. Gitu lahir anaknya, apalagi yang nggak terdeteksi tadi. Ya bisa jadi pikirannya anak saya normal-normal saja. Iya. Itu kalau yang tangannya biru mungkin dia kelihatan secara fisik gitu ya. tanya ke dokter kan, pasti yang begitu-begitu ke puskesmas tanya ke dokter. Sekarang sudah berapa anak yang terakumulasi? 202. Yang itu teridentifikasi ya, terakumulasi teridentifikasi jantung bocor tadi. Iya, yang tercatat di AMS. 1000 kelahiran itu ada sekitar 148 ya kurang lebih datanya. 1000 pembanding 8. 1 sampai 8 anak lahir dengan kalau nggak paham gejala-gejalanya itu penanganannya bisa lambat ya. Iya, ada yang jadinya tidak bisa terselamatkan walaupun punya uang banyak. Ada juga kita punya pasien yang kayak gitu konservatif. Jadi karena memang harusnya dia dioperasinya itu sebelum dari 2 tahun, dia terdeteksinya ketika dia berumur 5 tahun. Sehingga ketika melakukan tindakan operasi malah membuat dia meninggal. Resikonya terlalu tinggi. Ada juga yang kayak gitu. Dan itu bisa sembuh kan kalau ditangani lebih awal? Iya, tingkat kesembuhannya lebih tinggi. Pastinya kan parameternya banyak ya. Satu dari pendeteksian dini. Yang kedua dokter yang tepat juga kan tentunya, dokter yang tepat, terus juga peralatan yang memadai juga, itu faktor yang mendukung juga. Saya sempat ketemu beberapa anak yang sudah pulih, Nabila ya, itu sehat, sekarang juga sudah sekolah beraktivitas normal. Itu kalau sudah sembuh normal? Tidak seperti normal. Tetapi dia jauh lebih baik. Beraktivitasnya juga bisa lebih baik. Ya, betul. Kalau anak tidak tertangani karena penyakit jantung bocor tadi itu, bagaimana perkembangan anak itu? Atau ya apa sih anak iki lek tertangani itu ya apa? Ada yang usia dia 5 tahun tapi badannya masih kayak anak 2 tahun. Oh, ya. Kecil. Terus ada yang dari sisi fisik nggak terlalu timpangnya nggak terlalu, ya tetap bisa naik berat badannya, tapi jalan sedikit dia jongkok, ngos, jalan lagi ngos lagi.
kan oksigen itu nggak bisa ke otak, nggak bisa penuh. Rata-rata mereka kandungan oksigen dalam darahnya tuh 70. Ada yang di bawah. Ada yang di bawah itu. Dinamikanya kan sangat sangat kompleks ya. Betul. Jadi mulai anak yang orang tuanya tidak tahu, mau berobat kemana juga tidak tahu. Ada nggak temuan-temuan yang memang berat sekali menemukan anak yang penyakit jantung bawaan atau jantung bocor tadi itu? Jadi memang tantangan dari orang tuanya itu banyak, Kak. Ketika misalnya dia tahu anaknya sakit gitu ya, yang tadi Mas Firman sampaikan, saya harus berobat kemana, kan begitu. Ketika nyampe di Surabaya pun, itu kadang mereka nggak tahu. Sampai ke Surabaya? Loh kan kalau anak-anak kelainan jantung bawaan nggak bisa sembuh di rumah aja. Oke. Jadi menangani dari satu masalah ke masalah itu nggak bisa selesai di satu tempat. Nggak bisa selesai di sini karena memang yang satu tidak ada dokter jantung anak di Lumajang. Dokter jantung anak. Kalau dokter anak kan banyak. Banyak dokter anak. Spesialis jantung anak. Berarti ini subspesialis. Spesialis jantung anak. Spesialis anak terus sekolah lagi. Ya subspesialis namanya. Iya. Jantung anak. Mbak Lucy. Fokus di kesehatan itu menemukan banyak temuan yang unik enggak banyak di AMS? Kalau yang unik pasti banyak yang unik karena setiap pasien atau setiap orang tua kan pasti punya persepsi masing-masing ya, Cak ya. Kalau menurut saya, bahkan even kalau ada yang agak horor itu saya sampai komplain ke Bu Yaya, saya lek iso mbok ojo jantung ini apa sing saya mbok wis bedah rumah ta opo gitu. Saya itu sampai kayak gitu programnya. Iya, karena itu kadang kalau sembuh itu kan orang tua biasa ya, mungkin ya terima kasih lah gitu kan. Ya, padahal itu nyawa loh. Nah, tapi even kita kadang menghadapi hal-hal yang gagal gitu. Ada yang gagal? Iya pasti dong, bakal mesti ada. Aduh apa? Pak dokter maksudnya. Oh ya. Ini ngeles sih. Ya itu, jadi even kita menghadapi kalau misalnya ada kegagalan gitu kan, pasti kan ya namanya orang tua pasti kan ada apa ya, kayak shock awal. Ya pasti, ya itu kadang kita kebebannya kan di situ. Di sisi lain juga kita pengen bantu kan mesti dijelaskan. Mbak Endang juga kan sering turun, Mbak Lucy sering turun. Selalu ada penandatanganan toh sebelum ada tindakan kan kita selalu. Nah, artinya orang tuanya, keluarganya mulai dari mengerti kita survei kan kita sudah dengan ada segala dialog. resikonya itu. Iya, cuman kadang di saat hal itu terjadi kan pastilah namanya juga anak gitu kan. Biasanya awalnya aja gitu kan. Gimana? Tapi nggak ada sampai yang ekstrim menjelaskan kita. kalau ada kegagalan operasi sampai anak itu sampai tidak gitu selamat itu gimana? Cerita apa? Sing salah satu pasien di Lumajang sing tadi. Pertama kali kalau yang ekstrim itu yang kemarin itu ya itu. Jangan sebut ada. Iya, adalah gitu salah satu pasien kita. Gagal operasi. Iya, habis tindakan. Jadi ada infeksi gitu. Ada infeksi. Demam tinggi. Jadi itu kasusnya informasinya lah salah mungkin dari dokternya penyampaiannya atau gimana, nggak disutong ke sana, terus akhirnya anak itu infeksi dan orang tuanya itu tadi agak histeris, tidak bisa menerima. Pasti setiap orang tua itu gimana ya? Menjelaskan dengan waduh ya harus pelan-pelan sekali. Sampai saat ini selalu menjelaskan. Iya sampai saat ini. Jadi sering berkomunikasi kita bersama keluarga. Saya sama Bu Paisi selalu support gantian. Tapi alhamdulillah berangsur-angsur ya mulai. Berangsur-angsur, bahkan kemarin sebelum ada dokter spesialis jantung anak ke Lumajang, sehari sebelumnya beliaunya mengantarkan anak KJB lainnya untuk daftar di AMS. Luar biasa. Tapi
proses itu memang panjang sih Cak, beneran. Karena kita ada kalimat menyesal lah ikut ke AMS, ada menyesal anaknya dioperasi ya. Tapi kan yang berhasil juga banyak. Iya. Cerita keberhasilan, cerita anak yang sekarang sudah sehat, cerita anak yang sekarang sudah sekolah normal gitu. Yang gagal di meja operasi atau pasca operasi itu cuma 2 ya. Banyak sih Pak. Ada beberapa Jakarta. Enggak sampai 10. Iya. Tapi enggak sampai 10 anak. Karena memang anak-anak kelainan jantung bawaan itu sebelum dioperasi dia juga gawat kan. Tiba-tiba dia bisa spill atau gagal jantung. Jadi memang kita itu berjalan di ngeri-ngeri gitu sih. Di 2 pilihan. Iya, kalau nggak selamat ya itu gitu loh. Kalau misalnya bibir sumbing itu kan teman-teman kan juga yang tadi disampaikan sama Bu Lucy, kena ayo wes di ini aja, jangan di KJB gitu loh. Kita tuh spot jantung banget, beban mental gitu loh. Teman-teman itu sering ngomong gitu loh, Cak. Tapi pasien itu hampir setiap minggu tuh ada, Cak, gitu loh. Kita nggak bisa stop. Tombolnya KJB itu hanya 0 dan 1. Iya. Berhasil ya 1, nggak berhasil 0. Gimana pas Mbak Lucy coba cerita itu suasana kalau ada yang gagal itu? Nah, even itu kan dari India ada ceritanya udah sembuh nih, secara KJB-nya sudah sembuh, oke, dari India salah satu pasien kita. Terus habis itu terlalu happy mungkin keluarganya itu ngadain acara. Tasyakuran. Belum waktu lewat yang sudah diperkenalkan. Kan pasca operasi, setelah operasi itu kan lebih harus hati-hati sekali. Bukan berarti setelah dari sana udah dinyatakan sembuh total, kan nggak seperti itu. Jadi sepasca operasi itu juga kita tuh harus benar-benar jaga. Nah itu sama orang tuanya mungkin diajak jalan-jalan atau gimana, batuklah ini si anak ini. Batuk, ternyata ada info juga dari India bahwasanya anak ini ada cairan di paru-parunya dan tidak boleh minum susu dulu. Nah karena anaknya setiap malam nangis karena nggak bisa tidur karena dia memang biasa minum susu, mintalah. Nah ibunya nggak tega, dikasihlah berapa nih ke anaknya itu, makin parah lah ini batuk sampai cairannya mengental ya kalau nggak salah waktu itu. Nah itu baru cerita ibunya pasca loh, Cak. Sudah nggak ada itu ibunya baru cerita. Kan setelah itu kan baru cerita yang waktu habis dari rumah sakit naik ambulan. Oh iya, sebelumnya itu nggak tahu kita. Nggak tahu. Jadi, kalau memang dikasih susu itu nggak tahu. Waktu itu kan mau ada charity ya di alun-alun yang ada waktu istrinya buat hari PKK. Itu sudah pas. Nah setelah itu ke UGD nggak lama masuk ICU. Saya berdua sama Bu Ketua Yayasan. Nah setelah itu terdengar udah diteken-teken gini ya, masuk ke ICU kita. Pertama kali masuk di ICU di Lumajang ini buka. Dia ngabari itu sekitar jam 3 kalau anaknya batuk, padahal harusnya nggak boleh mendadak. Kalau misalnya cepat kita bawa harus segera gitu loh. Jadi kita ada miskomunikasi juga, orang tua nggak ngabari kondisi anaknya, ngabarinya terlatahnya, janjian sudah langsung bawa ke UGD di Yoto gitu kan. Saya datang sama Bu Lucy langsung masuk di ICU gitu kan, saya telepon dokter jantungnya sampai tak telepon dokter Mahdus itu. Nah, kita telepon, dok minta tolong ini dia posisi kayak gini, bisa nggak online dok? Saya bingung di ICU itu nggak tahu mana yang dokter mana ini kan, tak telepon kan tak sambungkan, diapakan sudah gitu loh kan. Saya kan juga bukan dokter, nggak paham, ya menyambungkan aja ini ada dokternya gitu, nggak usah lewat ini, wes langsung telepon secara pribadi aja gitu kan. Terus saya juga kita sudah mengusahakan bisa nggak dirujuk, ayo segera dirujuk gitu, karena kita mau ada tindakan di sini pun nggak memungkinkan juga gitu loh. Dan nggak berani karena pasca operasi itu tadi dari tapi karena kondisinya mungkin yang sudah masuk di rumah sakit itu udah telat, jadi pihak rumah sakit tidak berani karena anaknya sudah stabil. Mungkin kondisi anaknya waktu itu memang tidak stabil. Ya kalau resiko pasti rumah sakit juga tidak berani. Karena kalau di jalan ada resiko lebih, nanti juga lah. Ya medis yang itu anaknya ibunya ya wis kayak gulung-gulung itu jenenge wong tua ya Cak yo. Gulung-gulung terus sampai terakhir itu gimana dok sampai enggak fokus kan gitu kan, tak lo speaker dokternya bilang ini rayu dok
ya apa sih dong, ya apa dong sampai innalillahi sampai tamu dokter ini. Kok iso ngomong innalillahi ngono kan ibu, aku sampai merinding cerita. Terakhir itu anaknya tuh bilang ayah gitu, terus langsung panggil ayah. Tit gitu. Terus ya apa ya? Ya itu pertama kali ya, yo koyok ngawang rasanya di depan mata kita. Ini. Terus kan habis dari India juga gitu kan. Akhirnya saya sama Bu Lucy ya sudah kayak nggak percaya gitu kan. Terus nggak mungkin kemarin wis sehat, wis sembuh, wis sudah aman semuanya, kita bawa ke ambulan gitu kan. Menang Cak Torik di ambulan. Ya nating tulus ya, kita memang nating tulus. Bu Lucy ya wilaku, saya kiranya awake dhewe iki ndak apa-apa. Aku sik gak nyambung, Cak. Sik tak nyambung. Sik nganterno dengan nating tulusnya. Maksudnya sampe ndak apa-apa ya apa, Bu? Loh, iki kan merita kok India jok-jok awake dhewe kok sing damuk. Sing di anu masang ngono kan. Aduh, ngene aku kok ndak kepikiran ngono ya, Bu. Ya nating tulus awake dhewe iki ngono. Akhirnya pas nyampe di depan rumah iku beneran, Cak. Wake wong, Cak. Lah aku wedok luru mbek Lucy ngene. Bu, mudun apa ndak? Awake dhewe tapi kan nek dene ati apik iki ngono kan. Mudun apa ndak iki? Sik ambekan sik ngono. Dadi ayo wis bismillah mudun Cak. Yo mbek ndredeg ngono iku wedi. Padahal sebenarnya tidak ada yang perlu kita takutkan kan gitu sebenarnya. Tapi nyampe sana wis histeris wis namanya neneknya sebenarnya histeris. Kalau orang tuanya karena mungkin dia tahu kalau mungkin sedikit banyak dia melanggar ini aturan jadi kayak terlalu ini. Tapi dari keluarga dari neneknya itu yang ya Pak no putuku gitu. Iya, itu berarti kan kayak gimana gitu kan. Ya itu sih maksudnya bebannya itu di sana, Cak. Bebannya itu di sana. Dikala gagal. Kalau berhasil, terima kasih ya udah biasa gitu. Tapi kalau ketika gagal kita pun kan punya hati ya gitu loh. Kita pun kan punya harapan bahasanya anak ini harus sembuh gitu. Tapi ketika tidak sesuai dengan yang diharapkan ya sebenarnya bukan hanya dari orang tuanya aja, kita pun juga ya spot jantung, anaknya operasi. Mungkin kalau orang tua ya Cak ya. Orang tua ketika anaknya operasi ya dia 100% lah ya. Dia sedih ibaratnya kan kayak gitu atau berdeg dan segala macam. Ya mungkin kita tidak sesedih orang tua itu kan. Namanya memang ya kita saudara tapi kan tidak seperti orang tua kepada anak kan. Tapi kan kita hampir setiap hari Cak. Lihat anak-anak yang dioperasi ini gitu loh. Itu kan gitu. Karena anak-anak kelainan jantung bawaan ini ya sembuhnya lewat itu. Perjuangan untuk membantu menyembuhkan yang khususnya penyakit jantung bawaan itu ikhtiarnya kan tadi cerita sampai India. Itu apa? Atau kenapa kok milih sampai operasi di India itu? Kasusnya itu berawal dari Nabila sebenarnya. Nabila itu kita bayar calo loh Cak. Calo kita Nabila itu. Bayar calo kelar sih di calo. Di salah satu rumah sakit di Surabaya saya nggak sebutkan itu kita sampai bayar untuk dulu ya tidak sekarang udah lebih baik. Dulu pertama kali kita menemukan itu nggak gampang Cak. Untuk kita eko itu paling bayar sekitar 2 juta kayak gitu. Untuk eko itu saya antri, saya bayar calo awake dhewe untuk bisa dapat nomor antrian. Saya pertama diperiksa dokter A, balik lagi dokter B. Nah, itu yang menjadi juga hasilnya juga tidak sama semua. Kan memang kadang kan ada rumah sakit yang dia sebagai pemeriksaan dokter itu tidak sama. Kan kalau beda dokter beda diagnosanya. Benar. Nah, kalau misalnya orang tua yang mungkin tidak punya pengalaman, kadang ditelan mentah kan gitu. Padahal second opinion itu kan penting kan. Nah akhirnya bisa dapat jalur operasi di kami sudah menyerah India. Sebenarnya. Nyerah ya, karena di salah satu dokter di Jawa Timur juga bilang telat wes Mbak, iki wes ya kasar ya. Dungu ae wis. Wis kayak aneh waktu itu. Kayak aneh iki ndak suwe wis sampai segitunya ya. Sampai neneknya Nabila itu ngeblak. Maksudnya diomongi bahasanya anaknya bakal meninggal gitu loh. Sudah telat karena harusnya dioperasi sebelum usia 5 tahun. Nah dia sudah usia waktu itu lebih dari 5 tahun ya. Ya. Nah singkat kata
kita hampir ya itu kan juga sama ya, Nabila ini meyakinkan keluarganya juga kan nggak mudah. Waktu itu sampai banyak orang lah yang kita libatkan, termasuk dinas kesehatan juga datang gitu kan, meyakinkan. Dokter Indra Yudi kami ajak ke sana untuk edukasi gitu kan, sampai akhirnya wis ditolak, akhirnya kita menyerah. Ternyata anaknya spill malamnya. Akhirnya hubungi lagi ya. Terus saya ketemu sama salah satu teman saya pas sekolah di di Ciputra. Dia punya yayasan namanya Rotary waktu itu. Terus saya dikenalkan sama yang punya yayasan Little Heart Foundation. Nah itu yang memang nangani anak-anak dengan kelainan jantung bawaan satu-satunya yang ada di Indonesia. Saya komunikasi, dipertemukan, akhirnya jadilah Nabila dibawa ke India. Jadi waktu itu sebelum dibawa, dokternya kebetulan ada visit ke Indonesia. Dia bilang Asmina dokternya di Indonesia. IVC gitu kan. Setelah seminar jantung anak, kami selipkan. Ini ada kasus anak kami seperti ini. Iya. Kemungkinan bisa dibantu enggak? Ini hasil pemeriksaan dari dokter Indonesia. Dia lihat, oh IVC. Iya. I can do it. Bawa ke India. Akhirnya dapat jalur ke India. Operasi ke India. Kenapa ke India? Karena yang pertama, ketika waktu itu di Indonesia, yang kita tahu dokternya nggak berani untuk kerjakan karena resikonya terlalu tinggi. Yang kedua, ketika kita pakai umum, biayanya itu sekitar 200 juta. Sedangkan di India waktu itu cuma 80.000. Wih, jauhnya. 80 itu sudah include sama tiket pesawat. Ya, berarti kan nggak sampai 80 operasinya. Enggak. Kalau di Indonesia berapa? 200-an waktu itu kita tanya. 250 kalau nggak salah. 250. Oh ya 3:1 ya. Yang saya tanya yang paling bikin mahal itu apa? Itu alat yang pengganti jantung ketika jantungnya dikerjakan. Sewanya di sini per jam berapa? Pokoknya lebih murah. Terus sama ICU-nya juga di India itu murah dibandingkan di sini ICU-nya. Yang akhirnya punya jaringan ya untuk anak-anak yang jantung bocor tadi, operasinya di akhirnya istri India dulu. Kita kan sama sekali nggak tahu ini di sana ya apa, rumah sakitnya rupanya ya opo, dokter ya opo. Kamu berangkat tuh, akhirnya dia berangkat sendiri. Iya ya, larang tiketnya. Oh, soalnya beli sendiri ya tiketnya ya, bayar dewe. Karena kan kami memang sepakat di AMS ini dari dana donatur. Misalkan aku pengen bantu si A, ya ini 100% harus kita salurkan ke A. Aku bantu si B ke si B. 100%. Operasional dari mana? Operasional ini kita ambilkan dari iurannya relawan-relawan. Relawan-relawan di AMS ini jadi bukan dapat duit tapi urunan. Selain itu kan dari 200 pasien itu ya kita bagi. Kalau misalnya kasusnya ringan itu biasanya kan kadang rumah sakit kita dapat antrian cepat gitu kan. Yang kita bantu ke India itu tidak semuanya. Jadi ada kriterianya. Kan ada kriterianya. Ya tadi nih kan ada yang punya BPJS. Terus ya bisa jadi proses BPJS-nya lambat sehingga ketika penanganan kasus dia tidak bisa pakai BPJS kan macam-macam begitu ininya kasusnya. Jadi yang dibawa ke India itu yang pertama memang dari keluarga tidak mampu ya. Yang kedua dia sudah pernah daftar di rumah sakit kita pakai BPJS dan lama tidak dipanggil. Biasanya kalau kita niteni ya Cak ya, kita niteni kasus-kasus yang memang ngeri sedap itu jarang dipanggil. Sehingga banyak juga pasien kami karena tadi risikonya tadi itu ya. Betul. Selama bisa di Indonesia cepat selesai sembuh ya kita berangkatkan banyak juga. Ada dokter Taufik ya itu dokter asli Lumajang asli Jatiroto. Ya, itu dokter jantung anak. Kita banyak dibantu juga sehingga dapat slot operasi. Justru kami bersyukur beliau nggak pulang ke sini karena bisa bantu. Ono slot kosong kirim pasien. Kalau kita kan data udah siap ya. Jadi anak-anak kelainan jantung bawaan itu kan rawan dengan sakit. Jadi ketika rumah sakit misalnya ngeplot, oh ada 4 anak operasi misalnya seluruh Jawa Timur. Ternyata 2 sakit, kan ICU-nya nganggur. Nah biasanya kita ditelepon, Mbak, anak pasien oke siap, kita wis. Makanya dokter Taufik itu yang langsung operasi. Iya, penanganan. Dokter bedah, karena dokter bedah. Iya, dokter bedah. Artinya ikut jadi tim operasi. Ikut tim punya jalur. Dan hari ini ada 5 anak yang di Surabaya operasi.
operasi. Hari ini kita podcast sekarang di mana? Yang bener kan. Ya bener enggak 100% kayak orang tua kepada anak ya. Yeah. Karena kita tanggung jawab kan ya. Lek ono apa-apa nih. Nah, itu mah. Hari ini kate pensiun kabeh ndak tahu lagi mbak aku cak. Mau ganti komunitas seni tahu apa bisa setel. Itu jantungnya bisa. Apa komunitas tapi kita percaya sih. Maksudnya kalau kita tidak banyak yang mengerjakan, saya yakin Tuhan itu pasti melihat. Pasti ini ya, maksudnya kami percaya kalau kita berbuat baik pasti dapat kebaikan. Amin. Alhamdulillah donatur itu nggak hanya dari Lumajang. Iya, benar. Dari teman-teman yang dari Jakarta, dari Surabaya. Surabaya itu ketika melihat dia ikut. Aku ya tapi nggak banyak. Sakjane ya. Penyakit jantung bocor itu kan bisa diidentifikasi sejak lahir kan? Betul ya. Lahir itu sudah kayak misalnya gini, bidan tahu nggak ini kalau harusnya tahu. Kalau ini jantung bawaan atau jantung bocor tadi itu. Harusnya tahu. Ngerti nggak sih? Harusnya ngerti yo. Kan berisik kan Kak? Suaranya berisik. Terus tanda-tandanya itu kan diperiksa waktu diperiksa. Iya, harusnya sih tahu. Iya kan? AMS juga pernah 2 kali kerjasama sama dinas kesehatan mendatangkan dokter spesialis jantung. Iya. Untuk sosialisasi ke tenaga kesehatan, perawat. Itu kan sudah sejak lama, beberapa waktu yang lalu itu dilakukan. Iya. Supaya semakin banyak yang mengetahui. Nah, kalau ini untungnya, tapi kan nggak boleh bilang untungnya. Di Lumajang ada AMS yang concern terhadap pelayanan jantung bawaan. Tapi kan di daerah yang lain terurus. Bisa jadi mereka banyak kasus, tapi karena tidak teridentifikasi, ya nggak ngerti bahwa ini penyakit yang bisa ditangani, bahaya, soal nyawa. Betul. Dan kembali lagi, tidak semua kabupaten punya dokter jantung anak. Itu yang juga menjadi salah satu barometer keluarga ini. Kalau ke lintas daerah yang lebih besar itu agak susah. Daerah-daerah lain itu ini nggak sih? Sampai nanya-nanya sebenarnya nasional itu. Papua sampai ono sing telepon ke Papua berapa? Ada. Saya dari Batam ada. Coba aku telepon saya ke Batam. Nah, maksudnya ada. Yang Papua. Saya dari yang telepon ke AMS. Ada yang dari Papua telepon Buliken. Saya ditelepon dari apa jenis bangsa Batam. Ya masih. Jadi bapaknya orang Surabaya, ibunya orang Batam. Bayi umur 8 bulan di Jakarta. Bayi umur 18 bulan. Dan di Jakarta itu 8 bulan. Kebetulan saya dampingi 9 anak Lumajang di Jakarta. Iya. Banyak sebenarnya Kak yang menginginkan adanya kayak kita di kabupaten-kabupaten lainnya. Kalau urusannya ini secara umum ya, jadi problem penyakit yang bisa diidentifikasi sejak dini ketika anak lahir, kan mestinya jadi penanganan nasional. Betul. Harusnya ya. Iya, kayak stunting ini loh. Benar. Stunting itu kan ya itu problem nasional. Stunting karena secara fisik kelihatan. Iya. Tapi kan ini juga sama, begitu tangannya biru, ya dia punya penyakit jantung bawaan atau jantung bocor tadi itu. Kan seharusnya bisa diidentifikasi. Ya, bisa sih. Cuman yang KJP-nya kan ada yang jenis-jenis nggak biru itu tadi. Mungkin kalau orang awam terus lahir nggak di bidan gitu. Ya. Banyak dikala gagal yang seperti tadi orang tua tidak bisa menerima, dikala anaknya berangkat itu dengan happy-nya, dengan sehat, menurut versi orang tua kelihatan sehat, tidak sakit, tapi setelah operasi kok meninggal gitu. Banyaknya kan itu. Ya itu risiko beratnya ya. Iya, karena tidak nampak. Jadi, iya, karena kan ciri-cirinya tidak nampak bahwa anak ini sebenarnya sudah parah gitu ya. Terus ada pilihan lagi dikala kita memilih harus ke Jakarta. Orang tua masih menawarkan diri gimana kalau kok dari Surabaya saja gitu. Ya, ada banyak seperti itu. Nah, semoga ini menjadi inspirasi lah. AMS ini menjadi inspirasi ke depan. Betul. Dengan lebih mengekspos supaya banyak orang tahu problemnya, masalahnya. Ini jadi penanganan yang lebih terkoordinasi ya secara nasional.
mungkin nanti di Lumajang bisa juga mengawali gerakan pencegahan mungkin ya. Misalkan, nah ini pencegahan itu ya secara lintas sektoral, mulai dari KUA misalkan, pranikah itu kan selama ini misalkan Sustatin itu hanya seputar secara hukum, ya kan, terus nanti suami pada istri seperti apa, istri kepada suami seperti apa. Tapi di Sustatin itu misalkan dikemas lebih panjang lagi, berapa hari sebelum menikah itu, di situ ada dari dinas kesehatan misalkan, supaya nanti berhubungan suami istri supaya nanti bayinya ini jadi sehat seperti apa. Terus ketika proses hamil itu prosesnya seperti kalau apa. itu hampir kayak sama dengan stunting. Jadi supaya anak sehat maka usia perkawinan harus cukup. Kan itu. Kalau anak gizinya bagus ketika proses kehamilan ya pembentukan janin itu pencegahan yang normal di semua proses kehamilan dan kandungan. Cuma memang kadang KJP ini juga agak unik sih. Ada dari kalangan, bukan hanya kalangan menengah ke bawah karena yang punya penyakit itu, kalangan menengah ke atas pun yang terserang juga banyak. Genetik, apa genetik ya? Bisa jadi genetik ya. Yang keluarga anaknya bapak ibunya dokter, dia juga sudah vaksin, ya kan, untuk flu itu kan, ya ada juga yang terkena. Dokter spesialis jantung bawaan yang bisa lebih turun, tidak sekedar soal bagaimana menangani tapi mencegah itu. Saya masih ingat dulu itu teman-teman AMS itu kalau mau ke Surabaya telepon Cak pinjam mobil. Iya beneran. Betul. Makanya sampai ngundang podcast datang kok kayak enak aku. Iya. Jika mobil. Tadi saya ayo Bu, mari jika mobil. Nah, biar buka kartu. Biar dulu tuh kan sampai mobil HIS-nya PKK ya. Ambulan punya PKK itu yang jadi sasaran sudah. Iya. Karena supirnya dipanggil Pak Tayu. Karena ambulan dulu yang dibantukan, yang diberikan operasionalnya ke AMS, ya kan sempat mogok-mogok juga. Tapi yang drama Bu isi kesehatan Cak, lain numpak ambulan itu Pak. Sampai logo kelodakan. Lah itu emang rodok bengek ya kalau numpak iku. Tapi ada ceritanya ya ambulan itu. Ya Pak ceritanya Mam. Jadi Bulusi ini kalau ikut ambulan karena yang dulu sing biyen iki. Iya, saya juga berterima kasih banget Cak sama ambulan. Karena dulu daripada pinjem kan ambulan terus. Nah, waktu bencana, waktu iki lho sing apa? Iya. Jadi kalau ikut di kebencanaan kebetulan ikut beliaunya dan kita kan ada kasur jadi tidak pakai kursi Cak di ambulan itu buat kita ada anak memang buat anak-anak jadi kasur yang dibawa rese baru masuk isi kesehatannya langsung batuk-batuk nggak berhenti sampai turun dari ambulan. Iko apa? Nggak tahu dah ya kayak jadi menyatu dengan bumi. Padahal saya sudah itu suaranya mesinnya enggak sih? Iya. Itu sebelum ada bantuan mobil ya. Hari ini ibu-ibu KJB yang sabene ngomong sale wis anakku loro. Kan ono asine kan Surabaya panas kok ngene iku. Sik kemeringet arepe biru kabeh ngono iku kan. Udanan yo kena udan banjir ambulane ya Allah ngene aku. Ya itu awal-awal ya. Awal perjuangan. Tapi sekarang sudah terima kasih setelah dibantu. Iya. Waktu itu begini, sederhana. Sederhana pikirannya waktu itu. Jadi harusnya kan begitu itu urusan di pemerintah. Betul ya. Ya, jadi kalau Mbak Lucy mau pikirannya rotok sumpek-sumpek ya bener. Karena ini mesti urusan di pemerintah. Anak begitu kena jantung bocor bisa diurusi oleh pemerintah. Tapi kan kita tahu semua tadi dokter subspesialis jantung anak itu juga enggak banyak. Jawa Timur aja enggak banyak. Lumajang juga
nggak punya. Belum ruang operasi khusus untuk jantung anak, belum peralatannya, belum. Sementara tadi itu penanganan kasus jantung anak itu 1000/8 atau 1000/6. Ya sedikit, tapi kan ini kudu diurusi. Nah begitu ada AMS ngurusi, ya harusnya pemerintah kan berterima kasih. Mungkin saja ini urusan pemerintah. Nah membantu itu sebenarnya tidak sebanding dengan apa yang dikerjakan oleh AMS. Jadi tidak perlu berterima kasih kepada pemerintah soal itu. Karena harusnya pemerintah yang berterima kasih kepada AMS. Alhamdulillah sekarang mobil yang dikasih pemerintah itu bisa seminggu 3-4 kali ke Surabaya. Sudah kalah travel itu. Seminggu itu 3 kadang sampai seminggu ini berapa kali Bu Ketua? Kalau minggu kemarin ada 3 dan minggu ini tanggal 1 tadi ke Surabaya nganter 2 anak. Jadwalnya. Terus berarti aku besok menjemput. Mbak Endang itu Surabaya Lumajang itu wes. Tadi ketemu mobil kita difoto sama orang katanya kenal Cak Torik di Surabaya di depannya rumah singgah. Bilang oh ini Lumajang mungkin dikirim ya sama dikirim ke saya. Iya. AMS itu awal ngumpul terbentuk itu tanggal berapa? 1 April. 1 April. 1 April. 1 April dong. Ini sekarang 1 April ya. Selamat ulang tahun. 1 April. Ulang tahun AMS. Selamat ulang tahun. Iya. Ini sudah berapa tahun? Aja 7 tahun. 7 tahun ya. 7 tahun ya. Tapi kan sudah banyak yang dipersembahkan untuk ya semoga masyarakat, untuk anak-anak yang semakin sehat. Hampir 50 anak sembuh. Yang sudah sembuh ya. Yang sudah sembuh. Hampir 50 anak sudah berhasil operasi. Wah, alhamdulillah. Kami berharap untuk ini sih bisa lebih punya komitmen lagi di antara kita yang ada di dalam ini untuk terus memperjuangkan. Ini anak sudah, kami pun kadang begini, mungkin kita bisa awet sampai hari ini sampai 7 tahun juga karena ada mereka. Mungkin kalau kita kegiatannya one shoot, mungkin kita juga sudah selesai. Bosen kan kegiatan begini ini kadang. Cuman karena kita sudah lelah ngelihat lagi, oh itu ono sing lucu, itu tulisan, oh itu ada anak. Itu yang membuat kami terus. Dan itu berterusan. Iya. Ya nambah terus. Kadang nambah itu ya 2 sisi ya. Ya kok akeh sih. Mari. Di satu sisi, oh nambah lagi nih. Ini yang benar nih. Ini yang benar Kamal. Masih bisa ngajak orang-orang Lumajang lagi untuk ayo kita geret terus. Kita Warung Jagongan akan memberikan rasa syukur kebersamaan AMS dengan masyarakat yang saat ini sudah dibantu oleh AMS. Warung Jagongan mengucapkan selamat ulang tahun untuk AMS yang ke-7. Detail semuanya, detail bareng-bareng. Semoga punya rumah AMS. Oh iya, tanahnya sudah ya. Tanahnya sudah. Tinggal rumah. Tinggal kantornya ini dibangun plus asrama anak-anak itu. Amin. Iya, betul. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terima kasih. Jadi kami memang berharap di kantor kami nanti itu terakomodir semua. Kan pasien banyak yang tinggalnya itu di pelosok-pelosok, yang asalnya pelosok-pelosok. Sedangkan berobat kami itu berangkatnya mesti kadang jam 3 pagi. Betul. Sudah berangkat ke. Iya, karena supaya ngejar waktu antri ya. Antrian Itu spesialisnya Mbak Endang itu. Iya, Pak Endang dinas luar. Sehingga kami kepengen di kantor itu ada rumah singgahnya juga. Iya. Untuk pasien ketika sebelum berobat dan juga untuk karantina pasien pasca operasi. Jadi semenjak kejadian yang pulang dari India meninggal itu, kami punya kebijakan bahwa mereka selepas operasi dimanapun 1 bulan harus di kantor AMS dulu. Ya. Karena apa? Letaknya di kota. Kalau ada apa-apa, bisa bawanya bisa cepat.
kedua mereka lebih steril kan, nggak boleh ada yang berkunjung. Kalau sudah pulang ke rumah pastilah kita orang timur tetangga itu lihat saudara, padahal selesai merokok kan bahaya banget buat. Kan penasaran juga, ada ini enggak? Ada apa namanya ya? Ya kita ini hidup dengan banyak pikiran orang. Iki bantu-bantu kok di sebarno, iki bantu-bantu kok di viral-viralno, iki bantu kok diumum-umumno. Nanti enggak itu surga. Banyak. Pertama mulai dari nama. Ya. Surga di Maklari kok sing melu duwe ya. Oh iya. Kayak wong jero ae. Wong jero. Iya. Tidak cekengan susah. Terus. Ya, saya jawabnya ringan aja, apalagi sebuah nama. Iya. Ya, aku sampean lek gelem bantu aku melu ayo. Aku ki prinsipe Maklari duwe sampean di sedekah. Lek gak gelem bantu wis ndak usah ngomong. Bahkan ada yang saking wis ndak kuat hati keseringan dia sampai gini loh. Sing sampean aku ini apa sih di Lumajang? Iya. Saya pernah ke seseorang sampai berkata seperti itu. Apa sih sing wis dilakoni di Lumajang? Lek memang ono sing luwe api ayo aku melu. Lek enggak ya ayo lah, lek gak iso ngewangi wis meneng hitunganmu. Supaya awak iki kuat, nyekel duwe amanah wong iki gak nyeleweng-nyeleweng nyelindut marang kantong pribadi, wis tungane wong ae. Gitu kan. Kalau yang diupload itu banyak. Kok enggak ini sih? Kok kan tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Iya. Oke. Tapi siapa yang akan tahu dan berdonasi ketika orang enggak tahu berita ini, kan gitu. Ya kami modifikasi dari itu, tangan kanan kami memberi, tangan kiri ayo aku gandeng sampean melu, oke bisa. Nah, iki apa iki? Tangan kanan memberi, tangan kiri gandeng untuk bareng-bareng membantu sesama. Makanya logo kita kan tangan bergandengan. Weh, keren. Tepuk tangan. Saling bergandengan ya? Iya. Termasuk salah satunya saya yang digandeng. Iya. Jadi Mbak Endang, Mbak Lucy tetap semangat. Iya. Semangat. Tetap semangat karena tangan kanan memberi, tangan kiri ngajak bergandengan tangan bersama tangan kanan untuk saling membantu. Adventure Maklar Surga. Demikian Warung Jagongan selesai.